Serahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Karolus Uskupmu. Semoga engkau senantiasa membaharui gerejamu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah putramu di dunia dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah kutaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hallelujah.
mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar hutangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang terkasih, tentu kita sudah sering mendengar nas kitab suci ini, perikop dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8 ini. Dan mungkin yang melekat kepada pikiran kita bahwa Tuhan Yesus itu atau bendahara yang tidak jujur itu tadi dipuji oleh tuannya yang kaya itu. Kenapa? Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga kita tidak menyimpulkan kalau gitu nggak jujur nggak apa-apa, kan dipuji juga gitu, juga selamat gitu kan gitu. Nah, bagaimana kita memahami ini? Romo ingin memperhatikan alasannya, yaitu karena ia telah bertindak dengan cerdik.
ketika mendengar kata cerdik ini, Romo mengingat salah satu pesan Yesus kepada murid-muridnya. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kata cerdik itu tidak berarti harus bohong, enggak. Cerdik artinya pandai, lihai dalam hal apa? Ya tentu mencari hal yang baik, bukan berbohong, enggak. Nah, kita akan melihat itu kalau kita belajar mengenai kata cerdik itu. Kita itu mengenal ada yang namanya 3 jenis kecerdasan manusia, yakni yang disebut intelligent quotient, kemudian ada emotional quotient, dan juga ada spiritual quotient. Nah, ketiga jenis kecerdasan ini sama-sama digunakan sebagai ukuran kecerdasan seorang manusia. Apa itu sebenarnya intelligent quotient atau IQ yang seringkali kalau kita sekolah itu diukur IQ-nya berapa? Yang normal kiranya di atas 100 ya. Yang di bawah 100 sampai ukuran 70 atau 77 itu dianggap tidak mampu untuk berpikir dengan baik, dengan luas gitu. Tapi sebenarnya apa itu intelligent quotient itu? Jadi intelligent quotient itu merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir. Nah, ini kemampuan seorang dalam berpikir, dalam menguasai lingkungannya, dan juga bertindak secara terarah. Ini 3 hal yang penting perlu kita ingat. Jadi bukan hanya berpikir saja ya, tapi juga mengelola, kemampuan mengelola, menguasai lingkungan, dan bertindak secara terarah. Berikutnya, IQ itu memiliki kaitan yang erat dengan pemecahan masalah logika, matematis, dan juga strategi. Kemampuan IQ ini mendapatkan pengaruh yang besar dari faktor genetik. Jadi ini termasuk jenis keturunan ya. Jadi kalau ada seorang yang cerdas itu ya mungkin satu atau bahkan semua keturunannya itu cerdas karena keturunannya. Karena itu umumnya tingkat IQ ini, karena dia berdasarkan genetik itu, tingkat IQ seseorang tidak jauh berbeda ketika dia masih kecil hingga dia dewasa. Jadi kalau dia masih kecil itu dites IQ-nya itu 140, tidak akan berkembang lebih banyak ya. Tidak akan jauh dari itu ukurannya. Tapi kendati demikian, tidak menutup kemungkinan adanya hal-hal lain yang mempengaruhi tingkat kecerdasan intelektual seseorang itu, misalnya lingkungan dan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama proses akademik. Jadi dia akan meningkat kalau lingkungannya itu kondusif ya, terjaga semangat belajar, membaca, itu nanti akan menambah kemampuan intelektualnya. Tapi kalau tidak, mungkin bahkan bisa menurun kemampuan kecerdasannya itu. Nah, menurut seorang psikolog dari Harvard itu namanya Howard Gardner, dia menunjukkan kepada kita ada 8 jenis IQ manusia. Yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik, kemampuan orang belajar bahasa. Ini
saya kira mungkin banyak orang yang pintar ini ya. Kemudian juga yang kedua, kecerdasan matematik atau logika. Jadi kalau hal-hal sosial dia mungkin nggak begitu pandai, tapi secara logika matematika orang belum mikir dia sudah tahu jawabnya. Itu. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial, visual spasial. Nah, ini berkenaan dengan kemampuan orang menguasai lingkungannya. Ada yang orang itu disorientasi ya. Sudah 10 kali mungkin dia ke situ, tapi disuruh ke sana lupa lagi. Karena enggak ada itu kemampuan itu. Kemudian ada kecerdasan kinetik dan jasmani. Orang yang pandai untuk melatih motoriknya, badannya dengan sangat luas dan lain sebagainya. Mungkin salah satu contohnya pandai menari ya. Awak iki lentur jare wong Jawa ya. Nah, ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan kepekaan mendengarkan suara musik dan bermain musik dan sebagainya. Juga kecerdasan interpersonal, antara personal, dan juga ada kecerdasan intrapersonal dalam dirinya sendiri. Jadi bisa jadi Bapak Ibu bisa melihat saya kecerdasannya yang menonjol yang mana ya? Jangan-jangan mungkin kita mengatakan saya kalau matematik wah beres itu ya. Tapi hal-hal menghafal dan lain sebagainya itu minta ampun, tidak bisa itu ya. Bahkan mungkin juga mengingat nama seseorang itu angel ya. Apalagi pelajaran sejarah, nginget tahun-tahun sebel ya, nggak mau itu dia. Jadi kita bisa belajar dari sini dan juga harus menyadari bahwa ini adalah hal yang berhubungan dengan hal genetik, keturunan. Jadi kalau ada yang mungkin kurang IQ-nya, ya nggak usah terlalu bersedih. Bisa meningkatkan dengan mencari lingkungan atau dengan lebih banyak membaca, pasti akan meningkat. Yang kedua adalah kecerdasan naturalis, yaitu emotional quotient. Apa ini? Emotional quotient ini adalah kemampuan seseorang untuk menerima, untuk menilai, untuk mengelola dan mengontrol emosi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Jadi inilah kecerdasan emosional itu. Nah, kecerdasan emosional ini juga berkaitan dengan perasaan diri sendiri dan orang lain. Maka bentuk kecerdasan emosional itu adalah bentuknya seperti empati, cinta, motivasi, serta kemampuan menanggapi berbagai macam situasi yang ada. Nah, ini yang seringkali harus kita perhatikan. Dan beberapa kategori mengenai emotional quotient ini ada kira-kira 5 ya. Yang pertama itu self awareness, yaitu kesadaran diri. Nah, ini yang yang pertama ini terus diingatkan bahwa kita harus belajar terus-menerus dalam kesadaran yang prima tentang diri kita sendiri. Karena seringkali kita itu jatuh kepada kecenderungan memang masih hidup tapi setengah sadar. Bahaya itu. Yang kedua adalah self regulation, yaitu kemampuan untuk mengatur emosinya, perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya dan juga orang lain. Yang ketiga, motivasi. Jadi ternyata emotional quotient itu isinya adalah berbagai macam motivasi kita. Dan juga ada empati. Empati itu kalau mungkin bahasa Inggris dikatakan itu compassion, rasa belas kasih pada orang lain. Dan yang terakhir adalah kemampuan bersosialisasi, bergaul dengan orang lain.
beberapa catatan tentang emotional quotient ini perlu mendapat perhatian bahwa emotional quotient tidak selalu sejalan dengan IQ. Artinya itu tidak selalu sejalan dengan kemampuan berpikir kita, dengan apa yang ada dalam hati kita. Seringkali itu padahal jaraknya sepiro jaraknya itu cuma sekilan toh dari jidat ini sampai ke hati sebenarnya. Tapi seringkali nggak sinkron gitu. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu apa yang harus kita lakukan? Contohnya adalah seseorang yang memiliki IQ rendah bisa saja memiliki emotional quotient yang amat tinggi. Mungkin IQ-nya kurang, tapi rasa cinta, belas kasih, empati pada orang itu sangat besar. Walaupun orang bilang bodoh gitu ya. Itu dia. Tapi bisa juga sebaliknya. Nah, emotional quotient juga bukan bawaan sejak lahir. Nah, ini perlu catatan. Ini bukan bawaan sejak lahir, bukan. Beda dengan IQ. Oleh karena itu, emotional quotient ini dapat diasah, diperkuat, dan diajarkan kapan saja melalui pendidikan karakter, melalui memahami perasaan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa dengan hal-hal yang mungkin apa yang ada di dalam perasaannya. Itu semua bukan bawaan dari lahir. Namanya juga emotional quotient. Kalau mengenai perasaan, saya sering bilang, mungkin saya merasa sekarang ini seperti ini perasaan saya. Nanti semenit lagi sudah berubah. Bayangkan kalau contoh mau lucu-lucuan, anak-anak itu ya, lah mau niki nangis sampai ngesot-ngesot loh, ya kan? Lah baru sebentar sudah karena mendapat apa yang dia mau, wis guyu, sudah tertawa, sudah senang. Beda itu, ya kan? Gitu dia. Tapi ya kalau itu tidak beraturan, kalau itu tidak bisa ditata, ya bahaya itu. Nanti kata orang Jawa menjadi lengroso sak karepe dhewe gitu. Tidak memperhatikan orang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu spiritual quotient atau kemampuan kecerdasan spiritual. Ini spiritual quotient ini merupakan kecerdasan seseorang yang paling mendasar. Nah, sekarang kita baru tahu ini kecerdasan yang paling mendasar. Mendasar artinya mengatasi intelektual dan juga SQ tadi. Kemampuan emosional, kecerdasan emosional kita. Jadi sangat mendasar ini. Nah, psikolog mendefinisikan spiritual quotient ini sebagai kecerdasan untuk mengembangkan kapasitas seseorang dalam mencari makna, mencari visi dan nilai hidupnya. Nah, ini menarik ini. Awas ya, nanti kita ini kalau ini dijadikan barometer sangat mudah mengenali apakah orang itu cerdas secara spiritual atau tidak. Dengan demikian, kecerdasan spiritual yang tinggi dengan kecerdasan, kalau orang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, seseorang bisa bermimpi dan berusaha keras untuk menggapai apa yang dicita-citakan, apa yang dimimpikannya itu. Ini luar biasa. Makanya seringkali orang-orang kudus itu yang mempunyai cita-cita ya kabul itu istilahnya. Bahasa Jawanya itu kabul. Atau terjadilah mukjizat itu ya. Dan hal lain mengenai spiritual quotient ini mendorong seseorang untuk mengeksplorasi dirinya agar bisa menemukan dan mengembangkan potensi terbaik hingga akhirnya hidup pun menjadi lebih bermakna. Nah, ini sangat penting ini. Dan ada 3 aspek dalam spiritual quotient ini.
yang bisa kita jadikan barometer itu ya. Yaitu pertama adalah responsibility atau tanggung jawab. Jadi seorang yang memiliki spiritual yang tinggi, percaya saja juga akan mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Juga mempunyai aspek ketiga yaitu humility atau kemanusiaan. Jadi seorang yang spiritual pasti mengedepankan martabat manusia, pasti ya. Dan yang ketiga ini, di mereka itu aspek yang ketiga dari spiritual question itu adalah happiness atau kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak terkasih, kalau orang yang tidak pernah bahagia bisa dipertanyakan kecerdasan emosionalnya. Orang tahu bahagia, kerjaannya ngelah ngeluh, kan? Tidak pernah bersyukur. Itu walaupun rajin ke gereja belum tentu kecerdasan emosionalnya itu bagus. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi IQ adalah ukuran kecerdasan intelektual kita. Dan emotional question adalah ukuran kecerdasan secara emosional seseorang. Sedangkan spiritual question itu adalah ukuran kecerdasan dari segi spiritual. Ketiganya memiliki aspek atau kategorinya masing-masing, dan kita semua dapat mengembangkan aspek-aspek tersebut untuk meningkatkan 3 jenis kecerdasan di dalam diri kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu, ini memang pelajaran psikologi atau apa enggak? Kita memakai kacamata atau pisau dari pandangan sudut psikologi ini, mau melihat sabda Tuhan tadi. Kalau menurut Bapak Ibu, seperti apakah orang yang bendahara yang dibilang tadi menghambur-hamburkan kekayaan tuannya? Rasa saya, seorang bendahara itu tadi secara intelektual bolehlah. Kita ya, apalagi secara emosional, bolehlah dia itu. Kenapa? Cukup cerdas. Ketika dia menghadapi suatu masalah, Romo mau tanya, kalau kita kurang cerdas dalam hal ini, pada umumnya orang yang dituduh ya, apa reaksinya pertama? Marah, nesu, ya kan? Bahkan mengatakan, siapa yang ngomong? Nah, itu. Mau cari itu, siapa yang ngomong? Tapi bendahara ini tadi nggak begitu loh. Dia nggak marah pada tuannya, enggak, ya kan? Nggak marah sama sekali. Bahkan seolah-olah itu ya menerima wae gitu. Tapi tidak berhenti di situ. Dia mulai berpikir dalam hatinya, kecerdasan emosionalnya. Lah ini gimana yo? Tuanku memecat aku. Lalu gimana ini ya? Mengenai keselamatanku ini. Dia berpikir, menimbang-nimbang. Dia bukan menjadi pribadi yang reaktif, tapi menjadi pribadi yang reflektif. Memikirkan, merenungkan apa yang harus dilakukan, yang terbaik, yang tetap menjaga pendamaian. Dia tidak marah, tidak membenci tuannya, juga tidak mau menyiksa orang-orang yang ada di sekitarnya. Enggak. Makanya dia tadi dengan kecerdasannya itu, dia kemudian menemukan jawaban. Oh iya, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jalan pikirannya adalah, supaya nanti kalau saya tidak kerja lagi, ada orang yang menolong saya. Masih ada orang yang berbelas kasih kepada saya. Entah apa namanya, hutang budi atau apa, tidak masalah. Yang penting bahwa dia mampu berrelasi dengan baik, entah secara interpersonal maupun secara
intrapersonal. Dia tidak marah juga dengan diri sendiri, tidak kemudian menyesal atau putus asa naik ke tower lompat ke bawah. Enggak ada, tidak ada itu. Dan yang terakhir secara spiritual, perhatikan, dia tidak hanya memikirkan keselamatan untuk dirinya sendiri, enggak. Bahkan dia merelakan bagian yang seharusnya miliknya itu dilepaskan sebagai bentuk apa? Pertanggungjawaban kepada tuannya. Dia tidak merugikan tuannya dengan mengurangi jatah tadi, karena yang jatah itu sebenarnya milik dia. Jadi dia mencari keselamatan tidak dengan pikiran kalau sedang untung saja, enggak. Tapi juga berani melepaskan yang mungkin bukan bagiannya. Dan sebetulnya memang dia juga enggak rugi. Orang dia enggak pakai modal apa-apa loh. Modalnya itu kan punya tuannya. Modalnya ya menyediakan diri, mengatur keuangan dari tuannya itu. Nah, itulah kecerdasan yang Tuhan beri kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau dia dipuji sebagai bendahara itu karena dia mengembangkan dan menggunakan kecerdasannya itu, walaupun dalam situasi yang sulit itu dia tetap menghadirkan kedamaian, hubungan yang baik dengan tuannya, tapi juga dengan sesamanya. Bahkan dengan dirinya sendiri, tidak menjadi putus asa mau bunuh diri, tidak. Dia percaya. Dan saya kira Tuhan memang menghendaki itu kepada kita. Yang sering terjadi adalah kita kurang menyadari kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri kepada kita. Dan seringkali memang bukan karena tidak cerdas, tapi karena kita kurang merenung seperti bendahara tadi. Kurang berpikir dengan baik. Kita menjadi orang yang reaktif, bukan menjadi orang yang reflektif. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, semoga dengan kacamata pandang atau pisau psikologi yang kita pakai untuk memandang kita manusia ini, kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan itu. Bagaimanapun juga, supaya kita tidak bingung ketika kita menghadapi segala macam hal itu, ya dikatakan tadi, kecerdasan emosional itu mendasar. Saya percaya banyak orang memberi kesaksian ketika punya banyak masalah, dia tidak lari ke dugem, dia tidak lari mungkin ke diskotik menemukan jawabannya, tapi menghadap kepada Tuhan, berpikir, merenungkan apa yang harus dilakukan. Kalau pergi minum-minum lalu nyedot narkoba, itu kecerdasannya di mana? Enggak ada. Tuhan memberkati kita. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami. Pada awal penciptaan Engkau memberikan rahmat kehidupan kepada kami. Bukan hanya itu, tapi juga Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menilai, menimbang, dan juga mengambil keputusan. Engkau juga menganugerahkan kepada kami dalam hati kami kerinduan untuk selalu mencari Engkau, kerinduan untuk selalu melaksanakan kehendak-Mu. Namun juga Engkau beri kepada kami kehendak bebas. Engkau tidak memaksa kami, Engkau menawarkan keselamatan itu. Dan Engkau telah memberi kami Roh Kudus agar kami juga dimampukan secara tulus ikhlas dengan rela untuk mengabdikan ketiga karunia itu untuk kemuliaan, untuk menjaga lingkungan hidup kami, tetapi juga membentuk atau membangun hidup yang lebih manusiawi.
Bapa, terima kasih untuk semua anugerah-Mu itu. Dan kami juga mohon maaf, mohon belas kasih dan kerahiman-Mu. Seringkali kami kurang mengembangkan kecerdasan yang Kau beri kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah para ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami bawa ke altar-Mu pada peringatan Santo Carolus, gembala yang giat dalam keutamaan. Juga dalam tradisi Kristiani, kami boleh memandang lambung-Mu yang terbuka, di mana mengalirlah darah dan air lambang sakramen-sakramen gereja. Semoga kami mampu meneladannya agar menghasilkan buah yang sejati dalam dan melimpah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan kudus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman dan gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita ke hidup yang kekal. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Ibu bapak saudara terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Ibu, bapak, saudara dan saudari, kita berdiri, kita doakan novena bagi arwah saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas. Bersama seluruh gereja-Mu pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah semua arwah orang beriman, kakek, nenek, bapak, ibu, pak, de, bude, om, tante, kakak, adik, cucu, cicit, buyut, sanak keluarga, sahabat, kerabat, para imam, suster, frater, bruder, serta semua orang yang kami kasihi, yang kami doakan pada perayaan Ekaristi ini. Kita hening sejenak, kita kenangkan saudara-saudara kita. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah saudara-saudari kami dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang di surga mulia, dan perkenankanlah mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon di dalam Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, sakramen yang kami sambut ini telah menguatkan jiwa dan raga kami. Semoga teladan Santo Karolus melalui pelayanan yang hangat dalam cinta kasih juga mendorong kami untuk melayani sesama dengan hati yang tulus ikhlas. Sampai kami Kau perkenankan hidup dalam kemuliaan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak, kita lanjutkan dengan adorasi. Yesus yang terbuka, halaman 75.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Kudus. Salam ya darah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari surat Santo Paulus yang kedua kepada umat di Korintus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan pengantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara dan saudari anak-anak terkasih, sekarang kita beri waktu kita untuk Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Bayangkanlah matanya menatap kita semua, wajahnya yang berseri-seri, bibirnya yang tersenyum menatap kita semua. Biarlah Dia memandang kita, dan bukalah lebar-lebar hati kecerdasan intelektualmu, kecerdasan emosionalmu, dan juga pintu kecerdasan spiritualmu di hadapan Allah. Janganlah ditutup, karena toh kalau ditutup Tuhan juga tetap tahu. Maka biarlah Dia memandang kita, menilai kita, juga menunjukkan kepada kita hal-hal baik yang sudah kita lakukan, tapi juga sikap keberanian dan kerendahan hati untuk mengakui yang kurang di dalam hidup kita. Kita hening sejenak.
Terima kasih Bapak untuk waktu yang berkualitas ini dalam perjumpaan dengan Engkau. Kami akui atau tidak, kami tetap bersyukur dan berterima kasih. Engkau terus mengasah kecerdasan intelektual kami dengan sabdamu, dengan tuntunan dan bimbinganmu. Engkau mengasah kecerdasan emosional kami dalam keteladanmu menghadapi kami yang seringkali membuat Engkau sedih, kesal, tapi Engkau tetap mencintai kami. Seringkali kami menjauh daripadamu, walaupun Engkau selalu ingin bersama dengan kami. Kami buta akan kehadiran-Mu, akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami buta karena kami seringkali membodohi diri sendiri dengan menggunakan akal budi kami, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membenarkan diri sendiri. Kami membutakan kecerdasan emosional kami karena kesombongan, karena iri hati, dengki, dendam, karena kami ingin membalas orang lain yang jahat kepada kami. Dan seringkali kami menggunakan kebebasan kami untuk mencari kesenangan kami sendiri, jalan pintas untuk memuaskan apa yang kami inginkan, bahkan juga cara-cara yang kurang baik yang kami lakukan. Tuhan, sekalipun demikian, Engkau pertama sekali yang mengambil inisiatif untuk berdamai dengan kami, untuk mendekat kepada kami, untuk meyakinkan kepada kami bahwa kami ini berharga di hadapan-Mu, bahwa Engkau menghendaki keselamatan kami, bahwa Engkau menghendaki kami hidup berbahagia. Dan bukan hanya itu, Engkau menghendaki agar kami mampu juga ambil bagian di dalam karya baik-Mu di kehidupan kami ini, agar kami semakin menjadi manusiawi, semakin peduli satu dengan yang lainnya, dan juga saling membantu dalam kesusahan kami. Juga Engkau mengharapkan kami dengan ketulusan, dengan kemurnian disposisi batin, rela juga untuk menanggung sengsara kalau itu memang diperlukan, rela menanggung derita sekalipun kami sebenarnya tidak menghendakinya, dan Engkau telah mengajarkan kepada kami. Bapak, terima kasih untuk waktu yang berkualitas ini. Semoga kecerdasan kami dibaharui, kemampuan kecerdasan emosional kami dibaharui, dan juga kehendak bebas kami untuk selalu memikirkan yang baik, yang suci, yang murni, sesuai dengan kehendak. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Kita doakan bersama doa perdamaian. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami untuk mendamaikan dunia dengan diri-Nya.
Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, sehingga kami mampu ikut dalam perutusan-Mu. Tuhan, semoga kami lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Kita menyanyikan Tantum Ergo. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga. Dalam misteri Ekaristi, kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau, berkat kekuatan makanan rohani ini, dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Marilah kita lambungkan pujian bagi Allah. Terpujilah Allah Bapa kita. Terpujilah Putera Sang Sabda yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Terpujilah hatinya yang kudus dan yang secara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Terpujilah Perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Terpujilah gereja, mempelai anak domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan Allah kita satu-satunya.